Adik-adik, apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Aku cinta Yesus. Nah, gimana kabarnya? Sehat kan? Nah, kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi, apa kabar? Mari bersalaman. Apa kabar? Mari bersalaman. Tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar, 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 cari yang lain. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami bersyukur Bapa buat hari ini. Kami masih boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Bapa lewat ibadah kami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selanjutnya adik-adik, kita dengar persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu. Meskipun badai
lagu pujian Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Oke adik-adik, selanjutnya kita mau ayat hafalan. Nah, kita buka Alkitab kita, dihafal ya adik-adik. Selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan kita pada hari ini dari 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jangan lupa dihafal ya teman-teman. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, semoga semuanya sehat-sehat ya. Saat ini kita sering mendengar teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita banyak yang sakit. Mudah-mudahan anak sekolah minggu semuanya sehat-sehat ya. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Dilipat tangannya, ayo kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur buat hari ini.
Kami boleh ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu boleh membukakan hati setiap kami Bapa, supaya kami boleh memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, mampukan kami Bapa untuk menjadi anak Tuhan, anak yang berkenan bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baiklah, hadirin sekolah minggu, dibuka Alkitabnya. Kita mulai membaca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yuk kita baca bersama-sama. Adik-adik membaca dalam hati, biar saya bacakan ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat-mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, ada di sekolah minggu, demikian firman Tuhan. Kita sudah sering ya mendengarkan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini sudah berulang kali kita dengar ya adik-adik. Nah, sebelum itu kita sampaikan bahwa tema hari ini adalah suka berbagi. Oke, adik-adik sekolah minggu, tema hari ini adalah suka berbagi. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan bahwasanya Yesus suka memberikan, menunjukkan, melaksanakan atau mengadakan lebih jelasnya tanda-tanda mujizat.
Tanda-tanda mujizat di sini dikatakan mujizat penyembuhan kepada orang sakit, ya kan? Nah, dengan itu, dengan mujizat-mujizat itu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tadi dikatakan di sini ada di sekolah minggu hampir lebih 5.000 karena itu masih laki-laki 5.000, belum perempuan, belum anak-anak. Yesus melihat mereka begitu banyak dan Yesus tahu mereka sudah pada lapar. Nah, dia bertanya kepada Filipus, ya kan? Kita lihat tadi dia bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Nah, Yesus memikirkan makan orang banyak itu. Nah, tapi sebenarnya Yesus tahu apa yang akan dilakukannya. Dia hanya mencoba muridnya aja, ya, mencoba Filipus. Kira-kira apa jawabannya? Nah, selanjutnya di sini dikatakan salah satu muridnya bernama Andreas mengetahui bahwa ada satu anak membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi Andreas juga mengatakan, di sini ada dikatakannya tadi, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu? Ya kan? Tapi Yesus tidak menjawab. Lalu dia memerintahkan Andreas atau murid-muridnya supaya menyuruh orang-orang itu duduk, dan mereka duduk di rumput-rumput karena di situ banyak rumput-rumput. Lalu Yesus meminta supaya 5 roti jelai dan 2 ikan itu supaya diambil dari anak itu, dan anak itu memberikannya untuk diberkati Yesus dan dibagikan kepada 5.000 orang tadi. Nah, setelah diberkati oleh Yesus, itu dibagi-bagikan kepada banyak orang dan semua orang mendapat sampai kenyang. Nah, tadi adik-adik akan mendengar, setelah dibagi-bagikan kepada 5.000 orang dan semua menjadi kenyang, masih ada yang tersisa. Ada sebanyak berapa adik-adik? Ada sebanyak 12 bakul. Wah, begitu banyaknya. Ada 12 bakul ya adik-adik sekolah minggu. Nah, di sini kita melihat temanya tadi suka berbagi. Ada satu anak yang rela menyerahkan 5 roti jelai dan 2 ikan untuk diberkati Tuhan dan untuk menjadi berkat kepada banyak orang. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang menjadi inti yang harus disampaikan dalam firman ini? Sebenarnya banyak, tapi sesuai temanya adalah suka berbagi. Pasti adik-adik sekolah minggu anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan suka berbagi ya. Nah, berbagi apa aja anak sekolah minggu? Boleh berbagi makanan, boleh berbagi pakaian, berbagi uang jajan, berbagi banyak hal, berbagi alat-alat sekolah. Kita boleh berbagi kepada siapa aja, kepada orang yang membutuhkan. Ya, kita mulai berbagi dalam rumah tangga, berbagi kepada tetangga, lalu berbagi kepada lingkungan yang lebih luas, berbagi di sekolah. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita dengan rela berbagi. Dengan apa yang kita miliki, boleh kita bagi kepada sesama kita yang membutuhkan. Nah, dari sekolah minggu, jangan lupa ya, harus rajin berbagi. Sebab apa? Sebab itu kehendak Tuhan bagi kita. Sebab Tuhan sayang bagi orang yang suka berbagi. Orang yang suka berbagi adalah orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Tapi berbaginya harus ikhlas ya. Oke, demikian firman Tuhan ada di sekolah minggu. Jangan lupa PR-nya adalah menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Dikirim di grup anak-anak sekolah orang tua ya. Oke, dari sekolah minggu, demikian firman Tuhan. Tetap diingat tema hari ini adalah suka berbagi. Dimulai dari lingkungan terkecil kita yaitu di rumah, lalu dilanjutkan ke lingkungan masyarakat ya Dek ya. Baik, kita tutup hari ini dengan doa. Silakan dilipat tangannya, kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu mengingatkan kami supaya kami orang yang suka berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain.
Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk melakukan ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa mengingatkan kami selalu supaya kami boleh rajin berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih sakit ya Tuhan. Tolong ya Bapa, berilah kesembuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga Bapa buat orang tua sekolah minggu yang saat ini masih sakit Bapa. Orang tua dari Letisa yaitu Bapak Anto, orang tua dari Dela yaitu Bapak Pinton Sipayung, dan masih banyak ya Bapak yang tidak kami ketahui. Tolong ya Tuhan, berilah kesembuhan kepada mereka. Berkatilah kiranya Bapak obat yang mereka makan. Bapak di surga, kami berdoa juga untuk setiap orang tua anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan mereka Engkau berkati, berikan rezeki ya Bapak, untuk mereka boleh menghidupi dan boleh membimbing anak-anak sekolah minggu ya Bapak menjadi anak yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Inilah doa kami Bapa, ampunkan kami untuk salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kita sudah siap ibadahnya. Jangan lupa tugasnya dikirim ke grup orang tua ya adik-adik. Dan persembahannya diberikan kepada bendahara gereja ya adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik, selamat hari Minggu.